Bisa kami lanjutkan. Mas Romli, saya minta tanggapan Anda dari kemudian menjawab statement dari Bang Silviana mengatakan bahwa sepertinya Pak Jokowi akan nyaman dengan pertemuan jika terjadi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, dan statement Mas Hasto kayaknya masih ada lukanya gitu PDIP ini untuk ke Pak Jokowi dan keluarga. Ya, kalau kami PDI Perjuangan sudah nggak memikirkan Pak Jokowi ya. Ya karena Pak Jokowi udah nggak memikirkan PDI Perjuangan ya. Buat apa kami pikirkan ya? Kalau tadi misalnya dikatakan banyak sekali yang beralasan, tetap ya? Iya, bahwa misalnya tidak bertemu selama ini antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, itu kan secara prinsip kan Bu Mega kan ingin menghormati konstituen pemilihnya Ganjar Mahfud, apalagi ada kompetisi ya dalam Pilpres. Habis selesai kan nggak bisa tiba-tiba langsung bertemu, nanti masyarakat di bawah kan melihat seperti apa. Padahal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah bagaimana tetap menjaga demokrasi, kemudian menjaga suaranya konstituen kami dengan misalnya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ataupun ke pengadilan. Jadi ini proses-proses itu yang menjadikan bahwa pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak pernah terjadi, belum bisa terjadi. Bukan karena faktor Jokowi atau ada apa di situ, enggak. Karena kita harus melihat secara prinsip bahwa Ibu Mega benar-benar ingin menghormati konstituen. Tapi ingin betul nggak, katanya dia menghalang-halangi, Bang. Nah, kami nggak tahu ya. Tapi intinya ketika kita melihat proses dari pengadilan, dari MK, kemudian ke pengadilan negeri, bahwa di situ benar-benar Ibu Mega menjaga konstituen, suara konstituen, apalagi suara-suara masyarakat sipil. Jadi tidak bisa dibaca. Kalaupun di sini nanti akan terjadi pertemuan ya, sebelum pelantikan, itu kan untuk membangun situasi yang kondusif. Ibaratnya gini, ini mau ada hajatannya Pak Prabowo nih, yang berjodoh dengan rakyat adalah Pak Prabowo. Nanti mau ada resepsi tanggal 20 Oktober. Nah, kita yang hidup dalam sekomplek, kami yang belum berjodoh dengan rakyat, kan harus berbesar diri. Tidak boleh mengganggu ada resepsi yang akan dijadikan pada tanggal 20 Oktober itu. Maka ketika misalnya disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Buya Said Abdullah bahwa kami ingin mendukung, dalam arti kami mendukung suasana yang kondusif untuk transisi kepemimpinan, untuk suksesi yang benar-benar bagus, tidak boleh ada riak-riak ya. Kalau ada instabilitas di politik, ekonomi, yang rugi lagi-lagi bukan hanya Pak Prabowo ya kan, tapi juga adalah masyarakat Indonesia. Jadi kami melihat lebih ke soal besarnya ya, kepada kalaupun terjadi, insya Allah juga pertemuan itu pun juga tidak akan misalnya secara transaksional atau apapun ya, karena posisi PDI Perjuangan, sikap politiknya mau berada atau di dalam pemerintahan itu kan belum diputuskan oleh itu masih menunggu sampai 2025. Itu juga belum diputuskan, dan juga biasanya itu diputuskan dalam kongres yang akan dilakukan pada tahun depan. Jadi tolong dibaca, kalaupun terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega dalam arti ingin membangun suasana yang kondusif, ini adalah resepsi rakyat, ini adalah transisi dan adalah suksesi. Jadi dilihatnya secara positif. Nggak ada urusan sama Jokowi, meskipun tadi Bang Silviana mengatakan Jokowi merasa nyaman. Tidak ada urusan sama Jokowi, tidak ada urusan sama transaksi politik, tidak ada urusan dengan hal itu, tidak. Tapi lebih bagaimana kita membangun suasana yang kondusif untuk sukses. Membangun suasana kondusif mungkin saja juga membuka kembali komunikasi dengan Jokowi. PDIP dan Ibu Mega? Ya, sampai saat ini tidak ada komunikasi itu. Karena kami lihat kan ke depannya kan di Pak Prabowo kan. Dan Pak Prabowo harus didukung dalam arti dia menjadi presiden yang mandiri, yang berdaulat, yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun atau oleh kelompok manapun. Ini yang kami ingin lakukan. Termasuk juga kita mendukung misalnya ketika beberapa kali Pak Prabowo atau Mas Muzani mengatakan bahwa nanti pembentukannya adalah zakon kabinet. Ini kan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PDI Perjuangan, bahwa kabinet itu harus diisi oleh para ahli yang cakap dalam bidangnya, bukan berdasarkan transaksi politik. Itu yang